Karena itu tadi kehidupan setelah nikah jauh lebih penting daripada cuma nikah 4 jam. Iya. Aku selalu bilang tuh sama klien kayak nikah itu cuma 4 jam tuh, 5 jam paling kencang. Bagus tetap dikatain orang, jelek pun dikatain orang. Jadi nggak ada sebetulnya yang sempurna karena ada 1000 mata yang memandang tentang pernikahan kalian. Jadi nggak mungkin sempurna bagi seseorang atau bagi beberapa orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi bukan di program Cukup Pedas yang tayang di Palpres Official. Program ini tayang setiap Senin dan Kamis dengan menghadirkan bintang tamu yang berbeda. Insya Allah bisa memberikan inspirasi, edukasi, serta informasi bagi kita semua ya. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu, kita langsung sapa aja. Halo, Kak Medi atau apa nih manggilnya? Mamas aja. Oh, Mamas, ya Allah. Biar caong jauh. Biar akrab gitu ya. Iya. Tamu kita di episode kali ini Medi ini owner dari wedding Katlea Wedding Organizer. WO di Katlea ya? Iya betul. Aduh, ribet banget sih namanya nanti. Ada filosofinya tapi Mbak. Nanti kita cerita tentang filosofi nama itu ya, nama yang boleh. Ribet banget aku ngomongnya Medi serius dah. Oke, deh pemirsa Cukup Pedas, saksikan terus di Palpres Official. Oke Medi, kita langsung cerita aja nih. Boleh. Ini kan Katlea WO ya? Iya. WO di Palembang ya? Iya. Nah, bisa melayani di Indonesia, maksudnya di Papua gitu bisa kalau ada? Bisa aja kalau misalnya harganya harga cocok ya? Karena kemarin kita pernah ke Batu Raja, pernah ke Sekayu, di luar Palembang pun boleh. Oh pernah ya? Tapi memang kalau misalnya keluar kota ada charge tambahan, ada biaya lain luar kota, ya. Emang terjauh? Pernah ngelayani ke Jakarta pernah? Mana? Ke Jakarta pernah? Iya. Waduh. Kayak gak ada WO lain di Jakarta. Kayaknya percaya banget sama Katlea. Nah ini jadi apa sih Katlea nih maksudnya tuh kenapa harus orang menggunakan jasa Katlea nih? Mungkin ada ya apa ya benefitnya dibanding make WO lain, mungkin boleh diceritain Medi? Sebenarnya kalau WO itu semuanya sama nih Mbak. Ada plus minus, ada yang harga yang bagus, ada harganya standar, ada harganya spesial, dan pasti mereka punya gimmick masing-masing. Cuma menurutku satu hal yang paling penting dalam WO itu ya how to treat lah Mbak. To treat sama klien. Banyak nih kalau aku ketemu klien pasti aku bilang sama klien, Mbak jangan berhenti di aku. Jadi Mbak wajib banget tanya sama WO lain karena compare itu penting. Cuma satu hal yang paling aku tekankan, Mbak, nikah itu bukan tentang 4 jam itu, tapi hal yang paling penting dalam pernikahan adalah kehidupan setelahnya. Jadi kalau kami pasti akan memaksimalkan budget biar duitnya bisa di-saving untuk kehidupan setelahnya. Iya, jadi udah habis di situ ya. Iya, kata tepuk tangan ini. Tepuk tangan banyak. Oh, jadi Medi juga memberikan kesempatan kepada calon kliennya Medi ini untuk meng-compare harga ya. Wajib, karena menurutku wajib Mbak, karena nggak boleh berhenti di aku nih, karena mereka harus datang ke Katlea konsultasi masalah pernikahan, tapi aku pasti saranin monggo compare sama WO lain. Oh, jadi nanya-nanya dulu boleh lah ya. Betul. Nggak kena nanti nanya-nanya nanti nggak jadi masalah. Repet nanya-nanya bla 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 kayaknya suka kayak gitu kan. Mending ada yang nanya kan Mbak daripada nggak ada yang nanya kan sedih. Oh gitu ya. Iya betul. Lain ini. Nah jadi apa sih kenapa orang harus memakai Katlea nih? Apa sih keuntungannya memakai Katlea nih dibandingin WO lain apa nih? Karena kita pasti mengutamakan service excellent Mbak. Karena honestly WO ini adalah jasa, bukan barang. Iya. Artinya kalau jasa kami mengedepankan service. Sedari awal 0% persiapan pernikahan klien sampai 100% itu kita giring semuanya. Oh jadi semuanya ya, oleh terkait Katlea konsultasi ya? Kebutuhan pernikahan, souvenir, undangan. Bahkan kemarin kita punya klien yang nanya gini, Kak kira-kira warna undangan aku warna apa ya? Bingung aku warna biasanya apa. Kan kalau merit tuh biasanya memang bingung biasanya kayak gitu kan. Sampai warna pun ditanyain sama kita, ibaratnya kayak gitu. Karena memang klien yang baru mau menikah itu zero pengetahuan tentang pernikahan sebetulnya. Nah, kalau misalnya memang dia dimasuki orang atau misalnya dia deal sama WO yang memang notabene tidak mendevelop dia secara bagus, ya itu tadi kebablasan duit dianya jor-joran sama si WO itu demi yang baik katanya gitu kan. Padahal ada harga yang ekonomis tapi tetap dengan kualitas yang baik. Bisa ya dapat itu. Bisa dong. Iya. Nah, kesalahan yang paling sering ditemui oleh calon pengantin ini apa nih
Medi kan secara udah aral melintang Iya, ya. kalau kesalahannya Apa fatal sih itu tadi biasanya Mbak, yang menurutku yang paling penting dari seorang klien untuk memilih sebuah WO adalah portofolio yang pasti. Kedua, testimoni atau misalnya feedback dari klien sebelumnya. Jadi mereka harus paham dulu nih, WO ini sudah eksisnya berapa lama, portofolionya jadi harus seperti apa. dikenali dulu backgroundnya Wajib dong. WO yang mau kita pakai Wajib. ya. Kan banyak tuh kalau misalnya bertebaran berita di luar sana yang ternyata WO-nya ngelariin duit. Iya. Ya, tiba-tiba iya, pas bener. hari H catering ndak kati gitu Mbak ya. Kadang makan lemper inilah kita kan. Gitu. Jadi pengenalan WO betul, pengenalan lebih awalnya dalam. ya. Dan kita juga sebagai WO harus meyakinkan, bukan hanya meyakinkan tapi memberikan benefit serta beneran maintenance Mbak. Jadi kata orang buka WO itu adalah hal yang mudah, menurutku susah sih. Di link satu orang aja itu makan waktunya beberapa kali pertemuan. Kayak misalnya kita di link satu orang tuh, ada yang tipe yang nggak mau ribet nih, pagi nanya sore DP. Ada yang pagi nanya besok hilang, lusa nanya lagi, kak nak nanya yang kemarin, logiku, untuk aku delkon kan, berhubung lo kadoi tidak delkon Mbak. Terus kak boleh gak ketemu sama mama? Ketemu sama mamanya dong. Nah pas kita nanya pas balik gimana ketemu hasil ketemu mama? Oh iya kak kita mikir dulu, oke nggak apa-apa gitu. Jadi beneran maintenance-nya harus bagus. Dan banyak juga tuh Mbak di pertengahan perjalanan kita minta sudah oke banget ternyata deal sama WO lain. Nah itu balik lagi ke rezeki kan berarti. Nah gitu. Tapi lebih ke how to treat lah menurut aku tadi. Pelayanan berarti karena Wajib. memang jual jasa Betul. ya. Kalau jasanya nggak oke, nggak kena di hati ya. Iya benar. kabur Beda sama semua. kalau kita jual barang, Mbak. Kalau jual barang anggap ini nih. Saya punya harga lemper 3.000. Orang sebelah punya harga lemper 2.000. Ketika orang datang ke tempat saya kayak, "Kak, harga lempernya 3.000." Iya. Wah, mahal ya, situ murah. Ya udah enggak apa-apa, Kak, sana aja. Itu kalau barang kan. Tapi kalau jasa, Kak, harga lempernya 3.000, di sana 2.000 gimana, Kak? Ya sudah, dengan 3.000 ini Kakak dapat plastik lebih. Nah, jadi ibaratnya ada solusi tuh. Iya, Itu beda iya, jasanya iya. daripada barang. Jadi gak terkesan Betul, mahal betul. ya. Atau kita misalnya kasih dengan yang 3.000 benefitnya kakak kita anterin ke rumah lempernya. lain. Oh begitu. Nah kalau di Katliani yang mau menikah nih harus punya budget berapa sih Medi? Nah kalau soal budget kita tuh nggak ada budget patokan khusus sebetulnya Mbak. Makanya Jadi kita, nggak matok harga misalnya mulai dari 100 juta misalnya ada, nih. kayak ada. gitu. Kalau Oh, misalnya enggak. kita punya paketan venue, paketan gedung, paketan Ada di ya. rumah ada, template-nya ada gitu. Cuman balik lagi ke diskusi. Makanya kalau misalnya ngobrol sama klien via WA pasti aku tanya kapan bisa ketemu untuk ngobrol tentang budgetnya Iya, mereka. lebih Karena itu tadi betul. kehidupan setelah nikah jauh lebih penting daripada cuma nikah 4 jam. Iya. Aku selalu bilang tuh sama klien kayak nikah itu cuma 4 jam tuh, 5 jam paling kencang. Bagus tetap dikatain orang, jelek pun dikatain orang. Jadi nggak ada sebetulnya yang sempurna karena ada 1.000 mata yang memandang tentang pernikahan kalian. Jadi nggak mungkin sempurna bagi seseorang atau bagi beberapa orang gitu. Oh, gitu. Jadi mending ya nikahnya di saving budget, kehidupan selain nikah jauh lebih penting. Belum punya rumah mau beli rumah dong. Iya dong. Nah sudah punya rumah mau ngisi rumah dong. Iya, Nah bener. jadi mending dipikirin gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Medi, kalau ada yang mau nikah nih, aduh Kak, aku punya budgetnya mungkin misalnya aku punya budget 20 juta, gimana tuh? Bisa dong. Ada solusinya dari Bisa, Katleya juga? bisa banget. Yang pasti kalau pasti budget atau harga menyesuaikan dengan kualitas dong pasti ya. Itu udah mutlak. 2 juta diterima juga? Diterima sih sebetulnya. Tapi ada Sunatan. sunatan. Jadi kalau misalnya 20 juta tadi diterima ya? Diterima, Medi ya? diterima. Ya kalau orang awamnya sih pasti range budgetnya kayak 20 dia bisa nikah gitu kan ya. 15-20 tuh udah bisa nikah. Itu udah bisa banget sebetulnya. Cuman itu tadi ada beberapa vendor kalau di Palembang ini kayak dari level yang memang dari atas sampai vendornya paling bawah. Nah, budgetnya itu akan kita sesuaikan sama budgetnya mereka. Gitu. Jadi kita mungkin edukasi Betul, si klien betul. juga ya? Wajib diedukasi Mbak. Nah kadang-kadang ya. beberapa WO itu, saya bukan menghakimi WO lain maksudnya ya. Nah cuma kadang-kadang mereka tidak memberikan arahan. Nah kelebihan kami adalah kami akan memberikan arahan tuh. Mbak budgetnya berapa nih? Oh kakak ada budgetnya sekian. Ya udah berarti kita arahkan ke sini. Ini tetap bagus kok, cuman kualitasnya mungkin satu level di bawah yang harga tadi sebelumnya. Oh seperti itu. Nah biasanya pasangan ini mungkin paling ribet menanyakan apa sih? Mungkin nyiapin apa sih? Banyak Mbak Biasanya ribet. mereka nih lebih ke Yang pasti yang dominannya apa paling sih? ribet dalam pasangan itu mereka berantemnya pasal warna Mbak. Oh warna apa baju yang dipakai? Baju yang dipakai. Terus banyaknya apa namanya dasar untuk bridesmaid. Itu bisa ribut Mbak. Makanya Pada bridesmaid ya? Ribut juga ya? iya banyak Mbak pasti yang bikin ribut tuh banyak karena jujurnya
Yang cowok tuh berasa dia sudah memberikan duit. Yang cewek berasa dia nggak ada teman diskusi. Nah, disitulah menurut aku fungsinya WO. Oh, di situ Gitu. ya, menengahi Betul. ya. Karena kalau misalnya si cewek ini ngomong, Kak, bagusnya warna apa ya baju bridesmaid kita? Bahasin kau lah. Aku terserah, pokoknya ikut aja begitu. Gitu misalnya si cowoknya bilang, ngerotoin cewek pasti. Kakak nih ikut bim teng lah, aku kalah kan duit. Nah, ujung-ujung bebala, Mbak. Pernah ngalami Pernah. bukan ngalami, pernah menemui kayak gitu. Pernah. Kita ada hamil 1 minggu, tiba-tiba si klien nelfon sama kita nih, Kak, aku batal nikah. Sekali ini bukan mundur, bukan ganti tanggal, beneran batal nikah. Ada. Iya, sabar dong aku. Kayak udah tahu aja ritmenya. 3 hari setelahnya jebret, kakaknya nelpon. Ada aku ada nelpon, ada kenapa? Biasa bebala. Oh, dah gitu deh. Karena emang tahu. Itu pasalnya tau nggak apa, Mbak? Karena si cowok disuruh daftar ke KUA, kok cowoknya nggak ngerti, yang cewek ribun. Ya wajar dong, nggak ngerti kan belum punya pengalaman. Kalau tiba-tiba dia ngerti kita yang bingung. Ya, iya. Nah, makanya Bener masuk akal. gitu. Oh, itu. Banyak. Jadi itulah fungsi si WO itu adalah mengedukasi, memberikan pengetahuan tentang wedding seutuhnya, serta memberikan vendor-vendor yang sesuai sama budgetnya si klien. Bukan memaksakan, tapi menyesuaikan. Ya. Bener. Kalau WO, Mbak, jujur aja pengen untung segede-gedenya Iya kan. kan, biasanya kayak itu kan, iya. nggak peduli yang urusan lain, udah ini cuan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita lebih kemikirin budgetnya si klien. Seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang tren pernikahan ada bergeser nggak, Medi? Ini kan pandemi sudah bergeser mau jadi endemi ya. Mungkin ada perubahan nggak? Kalau sekarang tuh pasti gedung mulai penuh. Kalau kemarin kursinya dijarak, sekarang udah nggak dijarak lagi. Artinya kapasitas akan semakin banyak. Tapi resikonya adalah si WO harus punya cara kerja yang lebih baik, Mbak. Karena kita harus tetap menjaga broadcast sementara ini. Walaupun ada beberapa tempat yang sudah tidak lagi menjalankan broadcast, tapi kita harus tetap menjaga broadcast. Kalau kita sih biasa kita ingetin tuh, Mbak, jangan lupa sanitizer tetap disiapin, seluruh orang harus pakai masker karena di dalam ruangan kan. Nah, terus juga pada saat acara hari H kita ada satu orang khusus yang cuman kerjanya ngecekin aja tuh, Bapak belum nggak pakai masker baru kita kasih kalau nggak bawa gitu. Harus ready ya. Iya, betul. Begitu. Nah, kalau untuk tren pernikahan sendiri, Medi, mungkin ada nggak sih di WO trennya kayak gitu, mungkin yang tadinya banyak mungkin kalau secara dekorasi nih tadinya lebih banyak bunga-bunga, mungkin minimalis. Sekarang kayak gitu. Kalau sekarang tuh jujur anak-anak muda zaman sekarang tuh udah melek sama WO, Mbak. Jadi sekarang pada saat nikah tuh yang dicari tuh WO dulu. Oh, gitu ya. Jadi bukannya kayak kalau zaman dulu mungkin gedung dulu ya, tiba-tiba baru mikirin baju dan rentetannya. Iya, soalnya kan nyari gedung suka penuh kan. Iya, benar. Nah, ini konsultasi sama WO dulu. WO dulu dia diskusi sama WO. Kalau kami pribadi dari Katelia pasti ngomong yang paling krusial dalam nikah adalah 2 sebetulnya. Satu tempat, kedua make up. Karena cewek itu punya dream vendor make up masing-masing, Mbak. Iya kan? Iya, kalau pengen tampil cantik, paripurna di hari spesial ya kan. Pengen itu yang make upin gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nggak di make up kayak nggak dapat goals nikahnya. Yang kedua malah tepat. Nah, kalau sudah dapat ini baru yang lainnya bisa ngiring. Makanya kalau tren zaman sekarang anak muda tuh dulu justru ke WO dulu, berdiskusi menyesuaikan budget, baru nanti diarahkan sama WO untuk urusan available date gedung, available date make up atau available date-nya si baju, itu WO yang akan memberikan jembatannya. Gitu. Nah, itu lebih trennya sekarang tuh apa tuh, kalau kayak make up mungkin kayak baju ada nggak? Kalau yang paling banyak request nih dari si calon pengantin nih. Kalau sekarang kalau nggak terlalu ada yang terlalu dominan sih, Mbak. Semuanya seusuh sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Tapi paling banyak apa sih mereka pengennya tuh, gaunnya yang kayak Cinderella atau malahnya minimalis atau kayak gimana? Kalau sekarang tuh lebih banyak nggak pakai buntut ya kalau gaun. Benar nggak sih? Ya, iya lebih banyak yang pakai sayap kayak tile gitu loh, Mbak. Yang jatuh. Jadi yang buntut-buntut zaman dulu yang sampai 2 meter tuh udah nggak pakai lagi sekarang. Nggak tren lagi ya. Nggak tren lagi sekarang. Kalau untuk warna mungkin apa? Warna kalau sekarang lagi trennya hijau, Mbak. Oh, hijau ya? Iya, hijau. Kenapa ya? Nggak tahu, kalau sekarang lagi trennya hijau. Hijau, terakota kalau tahun-tahun ini. Champagne. Kalau pink udah nggak lagi dipakai. Nggak lagi ya, kan biasanya identik sama pink. Iya, udah nggak lagi kayak gitu-gitu ya. Lebih ke hijau sekarang. Lebih ke hijau ya. Tapi memang warna itu memang tiap tahun berubah trennya atau? Pasti. Kalau warna pasti berubah. Kalau untuk makeup juga pasti berubah trennya. Kalau sekarang tuh lebih suka orang flawless dan pakai itu loh, Mbak. Apa?
Apa? Korean look. Oh iya, selalu Korea. Nah kalau untuk make up gimana nih? Iya bener. Apa? Si calon pengantin wanita, make upnya requestnya apa? Pengennya memang flawless kayak gitu ya? Gini nih, kalau aku pribadi, kalau kita di Katelea terutama, kalau ketemu sama klien, saya udah tahu aja Mbak. Misalnya ketemu sama Mbak, Mbak ini tipe make upnya pasti suka yang agak bold, nggak suka yang terlalu flawless. Karena gitu ya? kelihatan tuh kalau misalnya dia intimacy dalam bermake upnya lebih banyak, pasti dia nggak suka yang terlalu flawless, berasa nggak bermake up katanya. Iya. Tapi kalau misalnya bagi orang yang memang biasanya nggak pernah pakai make up setiap hari, nah kita kasih flawless dia pasti suka. Suka ya, Gitu. Berarti medis juga sudah teruji ya instingnya. Wajib. udah ngeliat, udah paham Iya kayak bener. gitu kan Jadi ya. pada ketemu klien, Mbak kayaknya pakai makeup yang B deh. Oh iya kok kakak tahu sih gitu kan ya. Kita udah berasa menang banyak. Padahal karena pengalaman aja sebetulnya. Jangan-jangan milih bedak juga pinter ya medis. Iya karena itu penting menurutku Mbak. Iya. Iya. Kan untuk kepekerjaan, Iya. bukan untuk dipakai sendiri Betul. kan media. Makanya kalau misalnya kayak make up, baju pasti kita sortir berdasarkan selera dan kebutuhannya konsumen atau klien gitu. Kayak make up ada yang bold, ada yang lebih suka fokus di mata cewek-cewek, ada yang nggak seneng banget bermake up, pengen Korean look, nah kayak gitu. Kalau sekarang pengennya lebih ke apa? Banyak requestnya Korean look Korean tadi ya? look tetap. Oh, jadi lebih ke apa tuh? Kalau Korean look lebih Seger ya make upnya, nggak terlalu tebel. Terus juga kalau di bagian lipstick itu kayak gradasi merah-merah di dalam gitu Mbak. apa ombre ya katanya? Ya ombre betul. Baiklah, seperti itu ya. Betul. Jadi tahu ya media. Wajib tahu Mbak jadinya. Tahu ya. Nah karena itu salah satu yang kadang ditanyain klien yang calon suaminya nggak paham. Itulah yang bikin konflik kadang-kadang. Oh iya. Kok make up kau nggak tahu lah, nggak tahu aku nih kayak gitu kan. Aku udah nyerahin duit banyak-banyak sama kau. Nah, itu yang kadang bikin konflik. Itu ya. Iya. Jadi juga Medi ini tahu jangan-jangan aku lipstiknya pakai nomor berapa Medi cocoknya. Nggak tahu pakai nomornya Mbak, mungkin lebih ke merek. Oh, lebih ke merek. Ngeri dah lebih ke merek. Oh, tahu galau ya berarti. Nah, ini Medi tadi kan udah lama ya. Udah berapa tahun sih BTW? Udah dari 2017 sekitar 4 tahunan berarti ya. Udah 4 tahunan ya, udah cukup Iya. pengalaman ya. Nah ini mungkin ada nggak sih pengalaman yang nggak pernah Medi lupakan berkesan dalam menangani mungkin klien nikah, kayak ya? gitu ya? Oke, Ada yang nggak? paling berkesan adalah ketika mas kawin klien sempat hilang dicuri orang. Beneran dicuri? Ini serius? Oh ya Allah, jadi Lucu kan ya? Oh, iya. Jadi itu Tragis. kayak beneran jadi notice buat kami terutama di Katelea. Kayak memang mas kawin itu harus beneran dijaga sampai acara kelar. Jadi pada saat itu kronologinya setelah ijab kabul nih kelar segala macam rentetan acara, pas sore ya biasa nih si pengantin nanya kan, mas kawin aku mana, karena pada saat nikah penghulu tuh nggak masangin semua mas kawin. Misal mas kawinnya ada gelang, ada cincin, ada kalung. Let's say kayak gitu ya. Si penghulu pasti bilang satu aja karena makan waktu. Iya. Entah cincin aja, entah Iya, kalung aja, entah simbolis gelang aja. ya. Jadi ambil nih satu. Ternyata mas kawin yang sisanya itu dibalik dong ke kamar pengantin. Untungnya kan ada fotografer yang menangkap seluruh momen. Jadi kayak moto bebas aja. Pas selesai sore ketahuan kalau mas kawinnya hilang. Cepet-cepet nyari file di fotografer. Nah ternyata benar ada orang yang masuk bukan tamu. Oh alah. Iya. Pas kita telusuri ternyata dari keluarganya si klien itu kenal orang itu di mana baliknya. Jadi ketemu nggak akhirnya? Udah disamperin. Ternyata pas disamperin ya masnya udah digadein. Astagfirullah, cepet banget ya. Iya bener. Karena acaranya sore, ketahuannya sore sih. Mungkin hilangnya pas siang kan, sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Walah. Oh, jadi setelah acara ya? Setelah kirain sebelum acara. Oh. Jadi untungnya ya orangnya bertanggung jawab sih untungnya. Untungnya ya. Iya, tapi dari situ kayak ya hal yang paling sangat diingat lah. Iya. Nah kalau itu gimana Medi? Itu jadi Tetap tanggung jawab siapa? Tetap tanggung jawab kita dong. WO ya? Iya. Jadi setelah hilang langsung nyudut Mbak di ruangan. Wah gila ganti ya berapa juta ini. Besar ya Mbak itu. Lumayan. Ya tapi sudah bagian dari tanggung jawabnya kita gitu. Nah itu menyikapi pengalaman yang seperti itu jadi mungkin ya harus belajar dong Iya, media. Jadi pasti. kedepannya gimana kalau Kalau soal karena mas sebetulnya kawin sih kayak
Ya ala bisa karena biasa ya Mbak, semakin banyak klien, semakin banyak ketemu karakter orang, semakin terbentuklah karakter si Katelea ini. Nah dari beberapa banyak case yang terjadi, kita jalan tuh, tiba-tiba kita review lagi. Jadi makanya setiap setelah acara pasti kita mereview tuh, apa kekurangan kru, apa kekurangan WO kami. Makanya kalau di Katelea pembayaran nih, ini menyangkut pembayaran nih. Makanya di Katelea itu kalau pembayaran ada pelunasannya malah H+3. Sampai H+5 setelah acara malahan. Iya. Ya, biasanya kan kalau pelunasan Betul. kalau acara kayak gini kan sebelum acara kalau sudah kami, lunas kan biasanya kalau kami media. H+5 maksimal itu sebetulnya sama dengan tagline kami for your satisfied, untuk kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya pelanggan kurang puas atau klien kurang puas dengan pelayanan kami atau ada yang dikomplainkan, silakan komplainkan dan potong dari sisanya. Oh, sampai Karena, seperti itu iya. ya. Kenapa kok berani sih Medi? Karena kami menyadari ya kami adalah jasa Mbak, bukan barang tadi. Tapi rugi nggak sih yang kayak gitu? Dibilang rugi itu lebih ke bentuk tanggung jawab. Tapi dibilang rugi Bener ya, nih. Iya. Tapi kan soalnya punya bisnis kan profit oriented Iya, kan. paham. Kita mau untuk dapet cuan kan. Iya soalnya. betul. Tapi itu tadi kita memang lebih ke wujud tanggung jawab dan kita beneran tetap harus menjaga kualitas kita sih. Gitu. Seperti Tapi itu, ya. asal datanya valid. Iya, Kayak iya, misalnya iya. memang Ada pada saat bukti hari H ya. nggak ada ini sesuai dengan pesanan ya kita valid. Juga bukan asa hanya Betul, ngomong aja ya. betul. Oke deh. Nah ini kan Katelea ini semakin dikenal mungkin bukan dari lewat mulut aja. Mungkin Medi juga perlu mengenalkan media lain mungkin lewat di wedding exhibition ya. Oh iya. Sering ikutin wedding juga. Iya Mbak, kebetulan kita bakal ada ikut wedding expo di Palembang Icon tanggal 20 sampai tanggal 26 ini. Oh Juni Juni ini ya? besok. Bener ya? Oh, Iya, besok. Senin depan. Oke. Di situ mau ngapain nih? Katelea mungkin apa yang mau ditonjolin atau ada promo mungkin? Promo pasti. yang menarik ya Iya, kan? ada promo kayak kita tidak laku. Banyak WO lainnya melo. Kalau promo pasti pasti promonya menarik, Mbak. Kalau kita menawarkan promo yang sangat menarik, tapi kalau misalnya kayak kita langsung direct ke orang, ya mending kita tuh promo akan menyesuaikan sama kebutuhannya orang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi jangan lupa kalau yang mau nikah, mau nanya-nanya, mau pakai jasa Katelea datang tanggal 20 sampai 26 di Palembang Icon. Palembang Icon. Iya. Oke deh. Nih sebelum kita menutup obrolan kita di episode kali ini, mungkin Medi punya tips atau mungkin saran bagi calon pengantin di luar sana. Mungkin Medi boleh dikasih share. Oke. Biar pokoknya kalau untuk lancar. tips menikah menurut kita adalah ya menikahlah dengan sesuai dengan budget, jangan dipaksakan karena kehidupan setelah nikah jauh lebih penting. Nah, carilah WO yang tepat yang memang bisa memberikan solusi bagi pernikahan kalian. Itu aja. Itu ya. Iya. BTW ini Medi udah married apa belum nih? Belum, Mbak. Udah panjang lebar ngomongin wedding, yang ngomongin wedding aja ternyata Iya, belum no. belum wedding ya? Gak apa-apa, Mbak. Oh, kenapa? Jadi kan ngumpulin dulu vendor-vendor. Bali Bandar ya dapat duit kayak jangannya endorsean semua ya. Iya. Ya udah deh. Amin. Udah Medi cepat mendapatkan. Amin, terima kasih banyak, calon yang tepat Mbak. ya. Amin. Semoga pernikahan juga lancar ya Medi ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Medi udah Sama-sama. memberikan informasi kepada pemirsa Cukup Pedas. Kami juga terima kasih sudah diundang di Cukup Pedes. Iya. Walaupun ini kata Cukonya ada kopi baik. Next time kita ada ke Cuko ya. Iya benar, biar adonnya pempeknya gitu. Yuk, mahar. Ya. Terima kasih loh sekali lagi Ya Medi sama-sama ya. Mbak Ella, terima kasih banyak. Iya. Timnya juga makasih banyak. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, dengan obrolan dengan pesan-pesan dari Medi tadi berakhir juga episode Cukup Pedas di kali ini. Jangan lupa untuk terus bahagia dan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.